Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini akan mengisahkan tentang Kusni Kasdut, seorang pejuang pasca kemerdekaan yang mencoba untuk masuk sebagai prajurit TNI, namun kemudian ditolak. Hingga akhirnya ia justru menjadi seorang bermocorah. Memiliki tubuh yang kecil, ia adalah Ignatius Kusni Kasdut. Di masa kecilnya Kusni bernama lengkap asli Waluyo. Pria tersebut lahir di Blitar, Jawa Timur pada Desember 1929. Ia lahir ketika Indonesia masih ada di bawah pengaruh Hindia Belanda. Tak diketahui jelas bagaimana kehidupan keluarga Kusni di masa itu. Namun dikatakan ia lahir dari keluarga yang sangat miskin. Sang ayah bernama Wonomejo sudah meninggal sejak ia berusia 5 tahun. Dan setelah itu kehidupan menjadi lebih sulit. Sang ibu yang kerap dipanggil dengan nama Mbok Cili harus berusaha berjuang keras untuk menghidupi keluarga. Di masa kecilnya, Kusni kerap mangkal di terminal bis Kota Malang. Ia berjualan permen dan rokok kepada penumpang. Di kala itu mereka tinggal di daerah miskin yang bernama Gang Jangkrik, wetan pasar yang ada di Malang. Singkat cerita, ketika Jepang mulai masuk ke Indonesia, Kusni bergabung dengan pasukan Heiho yang kurang lebih adalah tentara pembantu. Pasukan Heiho memang seluruhnya berisi rakyat pribumi, namun berbeda dengan pasukan peta atau Gyugun. Tentara Heiho tak pernah diberi pangkat atau jabatan yang tinggi, juga gaji yang jauh lebih kecil, di mana tentara yang belum menikah hanya diberi Rp30 per bulannya. Pangkat kecil, gaji kecil, namun untuk pelatihannya bisa dikatakan sangat keras. Perbuatan salah sekecil apapun akan menerima perlakuan fisik yang kasar. Jepang mendikte mereka agar tak berani melawan dan setia. Di dalam pasukan Heiho, Kusni diketahui bergabung dengan Batalion Matsamura Kota Malang. Namun rupanya di tahun 1945 Indonesia merdeka. Kusni yang tak memiliki banyak pilihan, memilih bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau kerap disingkat TKR yang ada di Rampal Malang. Kusni pada akhirnya terlibat dalam banyak aksi gerilya menghadapi pasukan sekutu dan pasukan Inggris. Seperti yang diketahui, pasukan Inggris pada akhirnya mundur. Pasukan TKR pun banyak yang memisahkan diri menjadi laskar yang lebih kecil atau pindah bergabung dengan daerah lain. Begitu pula dengan Kusni. Ia berniat ke Yogyakarta untuk bergabung dengan Laskar Barisan Bambu Runcing. Namun baru sampai di Madiun, ia malah gabung dengan Laskar Brigade Teratai. Tentunya sama-sama pejuang. Namun brigade ini banyak diisi oleh mantan kalangan kriminal, seperti copet, germo, wanita panggilan ataupun profesi lainnya. Tugas utama Kusni dalam Laskar adalah sebagai staf pertempuran ekonomi. Seperti yang sudah bisa ditebak, demi mendanai ekonomi, Kusni melakukan pencurian di usaha milik Tionghoa. Sepenuhnya hasil curian digunakan untuk memodali perang. Bahkan bukan hanya harta semata, Kusni juga kerap mencuri senjata. Yang paling mencengangkan adalah ia mencuri meriam milik Belanda. Meriam itu didorong hingga 20 km, yang kemudian ia sumbangkan kepada pasukan di garis depan. Kala itu adalah tanggal 19 Desember 1948. Begitu banyak aksi yang telah dilakukan Kusni. Kusni mendapat julukannya sendiri, yaitu Kancil. Hal itu lantaran ia sangat lihai dalam melakukan operasi pencurian. Meski mencuri adalah perbuatan yang salah, namun yang patut diapresiasi, ia tak pernah menggunakan hasil curian untuk kepentingan pribadi. Semua diserahkan untuk mendanai para pejuang. Tentu ada resiko tersendiri. Berkali-kali Kusni tertangkap oleh Belanda, dihajar habis-habisan, juga kemudian masuk penjara. Namun karena sangat lihai seperti Kancil, Kusni selalu bisa kabur dari penjara. 4 tahun sudah ia melancarkan aksinya, hingga tiba dibentuk pasukan TNI. Berbagai laskar yang terpilih akhirnya bergabung masuk. Namun ia sangat kecewa, karena ketika akan masuk TNI Kusni ditolak. Hal itu lantaran ia mengalami cacat di kaki kiri, meskipun masih bisa beraktivitas normal. Luka di kaki kiri juga sebenarnya didapatkan dari membantu para pejuang. Mencoba dan terus mencoba, Kusni tetap ditolak masuk anggota TNI. Meski ia mengaku dulunya adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar atau disingkat TRIP, Kusni tetap ditolak. Dengan kecewa yang mendalam ia kembali ke Rampal Malang. Di sana Kusni mencoba mengurus surat pernyataan bekas pejuang sambil serabutan mengumpulkan uang.
Memang dasarnya selalu berbagi. Uang hasil serabutan juga pada akhirnya habis. Dibagikan ke keluarga juga orang yang membutuhkan. Uang habis namun berkah siap. Kusni mencoba mencari pekerjaan di Biro Rekonstruksi Nasional di Jakarta, tempat para mantan pejuang mencari pekerjaan. Lagi-lagi, sekalipun bukan menjadi tentara, ia juga ditolak. Kusni merasa ia frustasi. Dulu ia sangat bangga bisa mencuri demi mempertahankan kemerdekaan. Namun kini ia sangat kecewa. Keadaan benar-benar sangat susah. Sama sekali tak ada uang atau pekerjaan. Ia kemudian pergi ke Surabaya, mencari lowongan sekaligus bertemu dengan mantan sesama pejuang. Disitulah kemudian ia bertemu dengan temannya Subagio. Dan dari sanalah, keduanya akhirnya melakukan modus penculikan untuk memeras pengusaha kaya. Di aksi pertama, mereka bisa mendapatkan uang yang terbilang sangat besar pada masanya, yaitu 600.000. Melihat sesama mantan pejuang kesusahan, uang itu kemudian dibagi-bagi, termasuk kepada warga yang miskin dan menggelandang. Dari situlah ia mendapat julukan Robin Hood. Namun sangat disayangkan, aksi selanjutnya membuat ia sangat dikecam. Kusni diajak oleh kelompok Bir Ali yang berasal dari Menteng, Jakarta Pusat. Aksi yang kemudian menewaskan orang kaya asal Arab bernama Ali Bajenet. Peristiwa yang langsung menggemparkan, karena di masa itu sangat jarang terjadi perampokan apalagi sampai ada korban jiwa. Kusni kala itu masih lolos, namun aparat sudah mulai mengendusnya. Meski begitu ia tak menghentikan aksinya. Kali ini yang menjadi incaran adalah Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah yang ada di Jalan Merdeka Barat. 30 Mei 1963, bersama Budi Herman dan Sumali, ia pun melancarkan aksinya. Datang dengan menggunakan seragam polisi serta menenteng senjata laras panjang jenis Vickers. Mereka dengan bebas masuk ke dalam. Penjaga mengira mereka memanglah polisi. Herman dan Sumali kemudian menemui petugas di museum. Mereka mengajak ngobrol untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu Kusni naik ke lantai atas dan dengan cepat bergerak menggasak barang-barang perhiasan di museum. Hanya dengan berbekal obeng besar, Kusni bisa membuka lemari panjang berisi perhiasan kuno. Ada setidaknya 11 perhiasan yang berhasil diambil. Jika dijual nilainya mencapai 2,5 miliar rupiah. Jumlah yang sangatlah banyak. Namun ketika Kusni akan keluar dan kabur, kedua penjaga yang diajak bicara tersadar. Mereka segera berteriak dan akan berlari. Namun Herman dan Sumali langsung menusuknya. Kedua penjaga pun langsung ambruk. Mereka kabur dengan cara berpencar dan kemudian kumpul kembali di sebuah rumah yang ada di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Perhiasan sudah berhasil diambil, kini tinggal menjualnya. Kusni pun berencana untuk menjual dan mengirim secara bertahap. Ia kala itu ke Surabaya. Penjualan pertama mendapatkan uang 3.250.000. Perhiasan itu berhasil dijual berkat seorang perantara. Maka kemudian masing-masing menerima 1 juta rupiah. Sementara 250.000 untuk membayar perantara. Namun tanpa mereka sadari, polisi sudah menduga mereka pasti akan menjual menggunakan perantara. Maka semua orang yang menada barang diawasi. Hingga akhirnya perantara yang digunakan tertangkap. Menyusul kemudian Sumali dan Herman juga tertangkap. Mereka yang tertangkap semuanya ada di Jakarta. Kusni kini menjadi buron karena identitasnya diketahui. Tak lama setelahnya ia juga akhirnya tertangkap. Dalam penangkapan sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Kusni hendak kabur menumpang mobil pickup, namun kemudian polisi menembak kakinya. Kusni pun terguling dan pingsan. Pengadilan menjatuhkan vonis mati kepada Kusni. Ia kemudian ditahan di lapas Cipinang, Jakarta Timur. Kusni kemudian memohon gerasi kepada Presiden Soeharto. Namun ketika gerasi masih diajukan, ia kembali kabur dari penjara di tanggal 10 September 1979. Pelarian itu hanya berlangsung selama sebulan. Kusni kembali tertangkap di Surabaya. Ia langsung dijebloskan ke lapas Kalisosok. Di saat itu pula ia menerima informasi bahwa permohonan gerasinya ditolak oleh Presiden. Menjelang eksekusi, Kusni dibaptis menjadi seorang Katolik dan berganti nama menjadi Ignatius Kusni Kasdut. Hari-hari akhir diisi dengan ibadah. Ia juga mengisi waktu dengan melukis menggunakan gedebak pisang. Lukisan yang pada akhirnya dipajang di Museum Katedral Jakarta. Tanggal 16 Februari 1980, Kusni akhirnya menghadapi rugut tembak. Dan itulah akhir dari kisah Kusni Kasdut, yang awalnya adalah seorang pejuang,
namun tak mendapatkan kesempatan untuk meneruskan karir sebagai prajurit, hingga akhirnya justru menjadi seorang bermocorah. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.